Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu guru komunitas belajar ya di sekolah, baik dari produktif PPLG maupun RPL, kemudian dari Guru Bahasa Indonesia Bu Besti, kemudian MPP Kejokan, Pak Dasno ya, sohib saya. Pertama-tama marilah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita semuanya nikmat iman, Islam, sempat, sehat, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diskusi ya di pagi hari ini dengan lancar. Amin. Yang kedua, salawat salam kita curahkan ke tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, kita semuanya sebagai umatnya yang selalu menunggu semangatnya sampai nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya perkenalan diri dulu ya, walaupun sudah kenal ya. Jadi saya perkenalan diri lagi. Nama saya Sugeng Wardiono, SPD. Saya di sini mengampu Mapel Pejoka ya. Terus kemudian kenapa Bapak Ibu guru itu diundang ya dalam diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah saya ada tugas ya. Ada tugas pelatihan saya untuk mengikuti PKG Pejoka tahun 2024 ya, di angkatan 2 sebetulnya saya di kelas 27. Nah, di sini saya diberi tugas untuk memenuhi tugas saya, yaitu membuat rencana tindak lanjut ya tentang kegiatan yang ada di masing-masing sekolah. Jadi kegiatan ini adalah bagian dari tugas saya yang harus diselesaikan ya. Harus berkolaborasi dengan komunitas atau melibatkan komunitas belajar di sekolah. Di sini saya mengambil 3 ya lintas ya komunitas belajar melibatkan, yaitu yang pertama dari produktif PL, PPLG, kemudian Bahasa Indonesia dan Pejoka sendiri ya. Nah, baik, rencana tindak lanjut yang nanti akan saya buat ya, ini adalah pendidikan kebugaran ya. Jadi di sekolah ini mungkin banyak ya siswa-siswi yang kebugarannya masih kurang ya, sehingga saya mengambil rencana tindak lanjut yaitu tentang pendidikan kebugaran. Kemudian GoFest Student Workout ya. Nah, ini kenapa saya beri nama GoFest Student Workout. Nah, ini adalah supaya anak itu nanti meningkat ya kebugarannya ya, untuk melatih supaya ketika beraktivitas itu semuanya adalah dalam keadaan sehat ya, baik di dalam sekolahan maupun nanti di kerja ya, di industri, karena di SMK adalah nanti ujungnya ke dunia industri, karena di dunia industri itu disiplinnya langsung luar biasa ya. Kesehatan juga harus benar-benar fit ya, kondisi fisiknya, sehingga kita harus melatih memberikan edukasi latihan-latihan untuk kebugaran kesehatan pada anak-anak melalui nanti ini rencana tindak lanjut saya yang akan saya buat di sekolah kami. Kemudian untuk pembelajaran berbasis project ya, jadi nanti saya ini akan membuat pembelajaran berbasis project, jadi dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang selanjutnya ini yang melatar belakangi ya,
Yang pertama adalah pendekatan pada model pendidikan kebugaran jasmani. Ini adalah pendekatan yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi mengajar kebugaran dalam rangka membantu siswa mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Ya. Jadi ini diharapkan dalam program ini nanti anak itu bisa menjaga gaya hidupnya secara aktif, kemudian kesehatannya. Ya. Jadi makanya saya buatkan program ya untuk siswa, melatih siswa untuk mandiri dan bergaya hidup aktif dan sehat. Kemudian yang kedua adalah masih terdapat siswa yang memiliki kebugaran jasmani yang rendah. Nah, ini contoh ya, di sekolah kita ketika sedang berupacara, melaksanakan upacara, itu masih banyak siswa yang mengalami pingsan ya, terus kemudian pada saat pembelajaran PJOK ketika cuaca panas itu juga siswa banyak mengalami hal-hal yang serupa, sehingga tujuan nanti program kami ini untuk mencoba untuk mengurangi siswa yang memiliki kebugarannya masih rendah. Kemudian yang berikutnya ini memberikan referensi siswa kelas 12 pada aktivitas kebugaran jasmani. Ini adalah nanti tujuannya ketika kelas 12 itu kan ada tes fisik ya, masuk dunia industri. Fisik itu sangat penting ya, sangat penting sekali jika nanti mau masuk ke dunia industri. Makanya saya punya rencana juga nanti setiap aktivitas di masing-masing jurusan ketika mau praktek apapun itu harus diawali dengan siswa itu melakukan pemanasan, entah itu lari berapa menit, setelah itu baru masuk ke dalam aktivitas pembelajaran, supaya apa? Melatih siswa itu untuk selalu sehat bugar ketika nanti menghadapi pembelajaran di dalam kelas. Karena di dalam pembelajaran di dalam kelas itu kan mungkin ada yang fokus melihat ya komputer, laptop dan sebagainya, kan capek dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi meningkatkan kebugaran siswa. Kemudian yang keempat, perlu inovasi dalam pembelajaran yang tujuannya adalah menambah motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK. Ini ya, jadi perlu inovasi dalam pembelajaran yang tujuan adalah menambah motivasi siswa. Jadi siswa diberi project ya, siswa untuk membuat project, tapi project itu tidak enaknya sendiri ya, tapi diberi materi, diberi pilihan, nanti siswa yang memilih jenis latihannya itu seperti apa. Tapi latihan itu sudah ditentukan oleh gurunya, jangan dibiarkan bebas untuk memilih sendiri, tapi tetap kita ada rambu-rambu untuk pilihan jenis latihannya. Jadi kita harus itu ya di poin 6 ya, voice, choice, dan ownership itu ya, suara, pilihan. Kemudian yang kelima, dengan pembelajaran berbasis proyek akan memunculkan kreativitas, memunculkan kolaborasi siswa serta implementasi pembelajaran berpusat pada pesan didik yang berdasar pada profil belajar Pancasila. Nah ini ya, jadi ketika anak itu diberi proyek, siswa itu anak akan berpikir, akan berkreatif ya, bagaimana sih, terus kemudian akan memunculkan kolaborasi dengan teman itu, karena di dalam proyek itu kelompok ya, jadi suara di dalam kelompok itu kan banyak ya, di situ akan kritis ya, menentukan pilihannya apa, latihannya, jenis latihannya. Nah itu nanti akan merasa memiliki dari latihan tersebut ya, dan juga nanti diharapkan adalah bermakna ya bagi pembelajaran peserta didik. Itu ya. Kemudian yang keenam, pendidikan kebugaran bisa memberikan ruang dan melibatkan siswa, diantaranya adalah voice, choice, dan ownership. Jadi suara ya, kemudian pilihan ya, terus kemudian memiliki ya, bisa memiliki dari aktivitas tersebut. Itu untuk latar belakang ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tujuan program. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang
pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, menambah motivasi siswa dalam pembelajaran besok. Yang ketiga adalah mendorong siswa untuk berperan aktif dalam menjaga kebugaran fisik mereka sendiri. Jadi diharapkan dalam poin-poin di tujuan program ini akan meningkatkan ya pemahaman siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan itu melalui kebugaran ya jasmani. Terus kemudian menambah motivasi siswa dalam belajar PJK yang tidak monoton ya, gurunya yang memberi instruksi ya, tapi nanti itu siswa termotivasi dengan adanya proyek ya, yang dibuat oleh siswa. Kemudian juga mendorong siswa untuk berperan aktif. Kemudian yang next selanjutnya adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ini capaian ini nanti diharapkan ya siswa akan bugar, akan baik kondisi fisiknya itu dengan melakukan latihan kecepatan, kelincahan, kekuatan dan daya tahan dengan menggunakan alat yang tersedia di sekolah. Jadi dimodifikasi apa aset yang ada di sekolah itu dimanfaatkan yang sebaiknya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah dengan metode PJBL ini diharapkan siswa adalah mampu memunculkan daya kreativitas dan kolaborasi dengan teman sebaya. Itu ya harapan dari capaian kegiatan. Kemudian di sini ada lini masanya ya. Jadi ada minggu 1 ini pemahaman proyek, diskusi, pemilihan komponen latihan. Jadi ini suara ini ya, pilihan. Nah di sini muncul di sini ya. Jadi tadi yang choice, voice, ownership. Nah di minggu pertama ini, jadi memberikan pemahaman proyek dulu. Saya selaku keluarganya, leadernya. Terus kemudian melakukan diskusi, kemudian pemilihan komponen latihan. Ya, gitu. Kemudian yang minggu kedua adalah penyusunan skenario dan latihan sirkuit training. Jadi nanti model kegiatannya adalah sirkuit training. Jadi di dalam sirkuit ada beberapa pos, ada 6 pos misalkan. Di pos 1 tekan kecepatan dengan jalan lari di tempat, ya. Terus kemudian pos kedua mungkin kekuatan, ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga seterusnya. Ini disesuaikan dengan nanti latihan kecepatan, kelincahan, kekuatan dan daya tahan dimasukkan dalam 6 pos tersebut. Jangan sampai posnya mempunyai kegiatan yang sama. Nanti siswa akan bosan. Ini yang akan saya lakukan. Nah, penyusunan skenario ini nanti guru bahasa Indonesia masuk ini, ya di minggu 2 ini. Penyusunan skenario dan latihan sirkuit training. Jadi dalam bentuk video itu nanti siswa itu bukan hanya langsung praktek, tapi ada narasinya, ya. Misalkan ada satu anak yang menyampaikan kegiatan ini untuk ini, ya, manfaatnya untuk apa dan sebagainya. Nah, terus kemudian minggu ketiga adalah perekaman video, ya. Yang tadi sirkuit training itu ada 6 pos, misalkan, ya, go-fast, student, workout. Ini ya. Jadi nanti ini yang terlibat adalah guru produktif RPL maupun PPED, ya. Ini minggu ketiga. Ini rekaman video ini mungkin di mapelnya Pak Amri, ya, di produk, ya, di jurusan PPLG, ya. Nah, mungkin ada materi pilihan untuk desain, rekaman, ya, dan sebagainya, ada ya Pak Amri, ya. Iya ada. Nah itu nanti bisa Pak Amri bisa mengambil nilai nanti dari situ kegiatan aktivitas, ya. Kemudian yang minggu terakhir ini adalah editing video presentasi. Ini juga guru bahasa Indonesia masuk lagi presentasi, ya, untuk menampilkan, siswa menampilkan di dalam kelasnya masing-masing, ya. Ini editing video presentasi dan publikasi di sosmed, mungkin di di web SMK, IG SMK, Facebook,
dan TikTok, ya, juga yang dimiliki oleh siswa. Ini sebagai tutor untuk motivasi anak-anak, ya, supaya melihat jenis latihan untuk kebugaran seperti ini dan sebagainya. Makanya nanti untuk rekaman, editing itu harus menarik mungkin. Kemudian jenis musiknya juga harus yang menarik. Ya, kira-kira dilihat itu tidak bosan. Betul. Karena di sini tidak ada guru guru seni budaya untuk musik, makanya tidak saya libatkan. Ya, karena di sini adanya seni rupa, ya, seni rupa. Jadi seni musik tidak masuk. Jadi ini plus langsung masuk ke jurusan. Ya. Itu untuk ini masa kegiatan selama 4 minggu dalam 1 bulan. Nah, kemudian yang selanjutnya struktur organisasi. Di sini ada proyek, ya, Gofes Dukun Kokoh merupakan program kegiatan kokurikuler di sekolah, ya, bukan ekstra, ya, bukan ya, tapi kokurikuler. Kemudian peserta didik kelas 10, karena saya juga mengajarnya di kelas 10, jadi saya masukkan di program kelas 10. Ini bisa untuk program kelas 10, kelas 11, juga kelas 12 sebenarnya juga bisa, walaupun tidak ada mapel PJOK, karena untuk persiapan nanti ketika lulus ke dunia industri. Nah, kemudian yang ketiga, materi kegiatan disiapkan, kemudian siswa memilih jenis latihan. Tadi yang sudah saya sampaikan, ya, jadi sudah saya buatkan materinya, ya, jenis latihannya, tinggal nanti siswa memilih yang mungkin paling dia suka. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan dimulai bulan September, ya, selama 4 minggu, 4 kali. Ya, kemudian untuk mitranya ini, mitra dalam komunitas belajar, ya, karena di SMA Rembang nama komunitasnya itu belum gaul, ya, belum gaul. Kalau di sosok lain itu komunitasnya sudah bagus, namanya ada yang nama Serulicar apa dan sebagainya. Jadi di sini masih komunitas belajar di SMK Negeri 1 Rembang Purbalingga, ya. Kemudian penanggung jawab dan para sekolah, terus kemudian MGB PJOK ini berdua dengan Pak Dasno, ya, selaku guru PJOK. Terus kemudian tidak kelihatan, ya, Pak? Kelihatan, ya? Aman, ya? Iya. Nah, ini untuk mitranya, ya, yang terlibat untuk komunitas belajarnya bahasa Indonesia, ya, Bu Besti, ya. Nah, ini terlibat. Kemudian troli, ya, TPLG kelas 10 ini, ya. Nah, ini nanti yang terlibat dalam proyek yang saya buat. Proyeknya seperti apa? Nah, proyeknya itu nanti siswa buat video, ya, siswa buat video. Terus kemudian ada bentuk latihan di dalam video itu, yaitu namanya sirkuit training. Nanti ada 6 pos, ya, dengan siswa melakukan aktivitas untuk kecepatan, kekuatan, ya, kelenturan, kelincahan, dan daya tahan. Itu jadi 6 pos itu nanti jenis latihannya berbeda-beda. Makanya nanti ada penjelasan dari mungkin masing-masing kelompok menjelaskan, oh ini latihan ini untuk ini, ya, itu dari guru bahasa Indonesia. Ini untuk mitra dalam komunitas belajar. Terus kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini aset, ya. Ini aset yang dimiliki sekolah yang bisa dimanfaatkan dalam proyek ini. Itu yang pertama adalah aset manusia, itu pasti, ya, dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, ya, yang mengizinkan kegiatan proyek saya ini di berjalan. Kemudian guru, ya, ini guru, ya, guru PJOK, guru bahasa Indonesia, dan guru produktif. Ini sebenarnya bisa ke guru yang lain, tapi Pak Guru saya hanya fokus di pembuatan videonya. Kalau itu bisa guru matematika juga bisa, guru IPA bisa, bahasa Inggris bisa, ya, gitu. Kemudian peserta didik ini sebagai pelakunya, ya. Kemudian yang berikutnya aset fisik. Ini sarana prasarana, ya, untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Ini
alatnya, tempatnya ya, ini di lingkungan sekolah. Kemudian aset finansial ini termasuk kayak pembelian alat ya yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran PJK. Itu bisa menggunakan dana pos ya. Terus kemudian ini rencananya ya, rencana evaluasi ini pengumpulan informasi dari peserta didik ya dan guru melalui survei dan wawancara. Ini evaluasinya. Kemudian alat pengumpulan datanya kuesioner ya, refleksi siswa dan observasi guru. Bisa pilih lah ya salah satu. Kemudian tujuan evaluasinya adalah menilai efektivitas program dan perkembangan keterampilan siswa. Jadi menilai aktivitas program tersebut ya, dan perkembangan keterampilan siswa. Kemudian kemungkinan tantangannya adalah pengolahan waktu. Kadang-kadang ya pengolahan waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kadang-kadang bisa mundur, tidak tepat sesuai dengan jadwal. Kemudian cuaca hujan ya, terlalu panas ya. Nah, karena sekarang cuacanya sangat panas, nah aktivitas dilakukan di outdoor ya, di lapangan itu kasihan ya sebenarnya ya. Tapi kita bisa mengamankan nanti. Kemudian kendala teknis dalam perekaman video. Nah, ini yang sering terjadi, saya sering terjadi terkendala dengan pada saat perekaman ini. Ya, Pak Budi ya, sering banget. Tadinya jam 10, akhirnya molor jam 1 baru jadi. Nah, ini kendala tantangan ya, yang kemungkinan ada. Kemudian solusinya adalah pendampingan lebih intensif ya, guru ya, pendampingan lebih intensif ya. Terus antisipasi kegiatan dialihkan ke tempat yang aman. Tadi kan ini panas, bisa dimanfaatkan di depan ruang UKS atau tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas proyek ini. Kemudian pengecekan kelayakan alat sebelum perekaman. Jadi nanti fasilitas alat yang mau digunakan itu benar-benar dicek semuanya, keadaannya, kondisinya tuh baik atau belum, atau mungkin kameranya atau yang lain alat yang mau digunakan itu masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Ini untuk solusinya. Nah, sudah selesai ya. Ini adalah project ya. Nanti yang akan saya buat adalah tentang kebugaran jasmani. Jadi nanti siswa itu membuat video ya dengan menggunakan sirkuit training. Jadi di dalam video itu ada 6 pos. Setiap pos itu jenis latihannya berbeda. Nah, jadi nanti tadi sudah saya sampaikan juga tugasnya dari masing-masing kompol ya, dari produktif bahasa Indonesia ya, dan teman saya PJK ya, nanti membantu saya. Terus kemudian itu nanti tugasnya sudah jelas ya, tugasnya sudah jelas ya, ada ya, iya, iya. Berarti tadi kan ada 4 minggu, terus kemudian untuk bahasa Indonesia yang di penyusunan skenario, kemudian yang presentasi yang saat publikasi. Berarti penilaiannya di videonya, terus kita lihatnya di CD-nya ya Pak? Ya, jadi nanti guru bahasa Indonesia ini pertama adalah membuat skenario. Nanti skenario yang mungkin pada proses pembuatan video, kegiatan aktivitas siswa itu kan mungkin tidak akan diam kan. Kamu mungkin perkenalkan dari kelompok ini akan melakukan aktivitas seperti training meningkatkan kebugaran jasmani melalui tadi latihan perencanaan ya, kekuatan, daya tahan dan seterusnya. Nah, itu. Baik, ini adalah latihan ini, seterusnya latihan ini dan seterusnya. Itu nanti dalam video ada narasinya seperti itu. Terus kemudian untuk presentasinya juga sama. Untuk prestasinya mungkin ya seperti kita lah ya, seperti kita dari pembukaan, kemudian penyampaiannya ya, kendala mungkin yang
jadi pada saat pembuatan video dan sebagainya itu disampaikan semua seperti itu ya. Itu untuk guru bahasa Indonesia. Kalau guru produktifnya dari Pak Amri, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Oh ya, sohib saya ini. Ya, Terima kasih. Ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar tugas saja di mapel Pak Sugeng ya. Karena kemarin hasil kita apa ya kemarin? IHT kemarin itu kan merajuk ke apa ya? Penilaian project apa ya? Untuk sumatif atau formatif apa ya? Yang jelas kemarin yang pas Bu siapa ya Bu yang dari yang di Semarang ya? Ya Bu Maya. Yang pada intinya saya sudah masuk Pak. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Pak Sugeng. Kalau misalkan Pak Sugeng itu dengan menggunakan membuat project dengan kebugaran, mungkin kalau saya sendiri nanti akan senang. Tapi yang saya harapkan karena kemarin sesuai dengan arahan yang dari Bu Maya itu lebih ini hanya sekedar masukan, nanti prosesnya mungkin bisa teknisnya nanti mungkin guru yang lain itu mau ikut misalkan ya, karena ketentuannya itu 1 suami 4 istri. Ini baru berapa istri? Baru 2, berarti tinggal 2. Besar kemungkinan bahasa Inggris bisa masuk. Minimal 2. Iya, minimal 2. Ini maksimalnya 4. Kalau misalkan 2, mungkin nanti istri-istri yang lain nanti bisa masuk. Mungkin itu Pak Sugeng yang jelas saya luar biasa ini patut diapresiasi karena mohon maaf bukan hanya sekedar tugas kalau bisa, karena memang ini sudah mengacu ke penilaian sesuai dengan IHT, kita langsung praktekkan saja Pak Sugeng. Insya Allah nanti saya sendiri akan mengikuti. Terima kasih Pak Sugeng. Tidak ada pertanyaan, yang jelas ini sudah masuk sesuai dengan jos ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Jasno ya, selaku sohib saya MGMP Pejoka ya, yang sudah memberikan motivasi ya, memberikan arahan terkait dengan melibatkan ya komunitas belajar di sekolah, boleh dengan minimal 2, kalau mungkin bisa dimaksimalkan ya. Mungkin karena ini tugas saya dalam buat video ini baru yang saya libatkan hanya guru bahasa Indonesia dan guru produktif ya. Tentunya boleh untuk bahasa Inggris ya, matematika itu untuk statistik, matematika itu bisa untuk statistik di awal kan ada pengukuran dan sebagainya, itu nanti ada statistiknya. Kemudian guru itu juga boleh masuk ya untuk struktur tubuhnya ya, postur tubuhnya, mas ototnya dan sebagainya itu ya. Kalau di SMA itu juga masuk baru itu biologi dan sebagainya, itu masuk sekali untuk aktivitas Pejoka ini ya. Baik, terima kasih Pak Kasno ya atas masukannya dan pengarahannya, luar biasa. Memang kemarin baru ada IHT project ya, penilaian project, tapi saya juga di dalam hati, ini pas banget saya ini. Saya mencoba mendalami ya, tapi belum sempurna ya, karena masih pertama ya. Jadi ya baru saya masukkan, libatkan dalam istri saya ini baru 2 ya itu. Tapi nanti untuk kedepannya insya Allah nanti kita libatkan istri-istri yang lain yang bisa matching dengan aktivitas project yang saya buat. Mungkin itu tidak ada lagi dari kamu produktif Pak Ardan, tidak apa-apa ya itu. Paling sedikit memperjelas lagi, jadi kami dari guru produktif itu berarti kami hanya menilai untuk bagian editing video ya Pak ya. Ya, untuk perekaman sendiri itu termasuk atau enggak? Untuk perekaman nanti berarti mengarahkan, nanti bisa siswa kan, ini juga project dari guru juga untuk penilaian. Nanti untuk pengambilan rekamannya seperti apa dan sebagainya itu bisa dinilai nanti pengambilan gambar dan sebagainya itu bisa untuk penilaian dari guru produktif juga, karena ada metodenya sama ya, penilaian itu desain dan sebagainya
Itu. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Ardan ya. Baik, untuk kegiatan ini sudah selesai ya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, ya mudah-mudahan untuk proyek yang saya buat ini bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, sesuai dengan waktunya. Waktu 4 minggu itu harus selesai ya, mulai dari diskusi, kemudian skenario dan perekaman, dan nanti video dan presentasi. Ini insya Allah akan saya mulai di bulan September. Nanti ada diskusi lain lagi selain di kegiatan sosialisasi ini ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi lagi tentang merancang guru bahasa Indonesia adalah memberi skenario-nya, nanti penyampaian siswanya ketika di dalam video tersebut. Terus kemudian di dalam presentasinya, pengambilan gambarnya seperti apa, nanti itu bisa menjadi proyek atau penilaian dari guru produktif juga ya, lihat hasil videonya seperti apa, itu bisa. Itu ya untuk sosialisasi pada hari ini tentang rencana tindak lanjut saya ya untuk pendidikan kebugaran Profes Student Workout, pembelajaran berbasis project dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah sebagai tugas saya mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru PJOK. Karena sekarang dituntut guru PJOK adalah untuk membelajari, bukan mengajari ya, tapi membelajari ya, membantu siswa untuk gerak dengan benar, misalkan aktivitas dengan benar. Jadi bukan melatih ya, sekarang itu sudah berbeda. Guru PJOK itu bukan melatih ya, bukan prestasi, tapi hanya mempelajari siswa gerak ya, aktivitas gerak. Mungkin kegiatan pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas Bapak Ibu sudah berkenan, sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti rencana lanjut saya itu bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan semua. Saya juga mohon dukungannya dari teman-teman ya, komunitas belajar yang terlibat di proyek saya. Mohon bantuannya, bimbingannya ya. Kemudian mudah-mudahan bisa diajak kerjasama dalam melaksanakan kegiatan program yang saya buat. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.